selamanya. Because here we come with a New Year's kickoff that only Joe put on. Talk 640, the music you grew up with. Your favorite music from the past 3 decades. The freshest hits on the planet. The most music in the universe. Super FM, Chattanooga's exclusive music service provider. Quality Rock, 96.5, The Mount. It's a big hoo-ha. Mornings with Dave and Terry. 5:30 to 10 on today's country and yesterday's favorite. Exhaustively, completely scanning the universe. To bring you today's best music. We're battling through the difficulties associated with attention deficit disorder. Hey, look, it's a duck. Shelbyville, the flagship station of MS Communications. You found us. We're a different kind of radio station. 104.4. Rokan Hulu Public Radio Station. Dari Jalan Tuanku Tamusai, kilometer 4 Komplek Perumahan Pemda, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu. Inilah radio pemerintah daerah Suara Lima Luhak 104,4 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Rokan Hulu TV dan juga pendengar radio Suara Lima Luhak dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Adi Irma dapat menemani Anda di sini. Kali ini kami hadir dalam talk show spesial kita malam hari ini, di mana sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa ya. Nanti kita akan membahas mengenai keterbukaan informasi, di mana pada malam hari ini tema yang akan kita angkat yakni visitasi penilaian badan publik dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik di Kabupaten Rokan Hulu. Dan seperti yang sudah disebutkan tadi ya, sudah ada bersama kita di Studio 1 Komisioner Komisi Informasi KI Provinsi Riau, Ibu Hajah Yulianti SHMH, yang biasa kita sapa dengan Ibu Lian. Gimana kabarnya Ibu Lian malam hari ini? Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini Bu. Kemudian narasumber kita selanjutnya, yakni pengelola PPID Utama, Bapak Rudi Fadrial Esos MSI, yang juga merupakan Kepala Bidang IKP Diskominfo Rokan Hulu, mediator sekaligus informan, ahli Komisi Informasi. Ya, gimana kabarnya Bapak malam hari ini? Oke, oke. Dan tidak itu saja ya, ada narasumber kita yang lainnya yang bergabung melalui Zoom meeting bersama kita, Ketua KI Provinsi Riau, Bapak Tatang Yudiansyah SHI. Selamat malam Bapak. Ya, halo. Bisa mendengar suara kami dengan baik? Iya. Oke, saudara pendengar dan juga pemirsa Rokan Hulu TV, kita menunggu nanti kehadiran dari Bapak Tatang Yudiansyah yang nanti juga akan memberikan informasi-informasinya untuk masyarakat mengenai keterbukaan informasi. Nah, untuk kita ketahui dan juga sebagai informasi untuk masyarakat, Ibu Lian dan juga Bapak Rudi Fadrial, acara kita ini disiarkan secara langsung tidak hanya di Radio Suara Lima Luhak di 104,4 FM saja, tapi juga disiarkan secara digital melalui Facebook Radio Suara Lima Luhak dan juga YouTube Rokan Hulu TV. Nah, selain itu juga masyarakat dapat menyaksikan talk show kita melalui TV kabel di Kanal 5. Alhamdulillah. Jadi masyarakat tidak harus menggunakan data gitu untuk melihat talk show kita, tapi bisa lihat di Kanal 5 TV kabel di Rokan Hulu. Ya,
Ibu Lian dan juga Bapak Rudi Fadrial serta Bapak Tatang Yudiansyah nanti akan memberikan kita informasi yang banyak sekali mengenai keterbukaan informasi dan juga maksud kedatangannya ke Kabupaten Rokan Hulu. Nanti kita akan kulik-kulik sedikit ya Bu. Tapi sebelum itu mungkin tidak banyak di masyarakat kita yang paham mengenai keterbukaan informasi. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Ibu mengenai keterbukaan informasi itu sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TV. Jadi begini, kita sebenarnya dari tahun 2008 itu sudah ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi nomor 14 tahun 2008. Jadi sudah berapa puluh tahun yang lalu, tapi memang saat ini masih terbatas pengetahuan masyarakat tentang undang-undang ini. Padahal sementara Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini mengawal kita untuk mendapatkan informasi yang benar dan nyata, apalagi akhir-akhir ini banyak hoax ya. Nah, jadi kita dilindungi sebenarnya oleh undang-undang untuk minta informasi ini, tapi dengan tanda kutip informasi yang jelas, yang tanpa ada embel-embel belakangnya. Jadi memang masyarakat harus memanfaatkan undang-undang ini sebenarnya. Beberapa puluh tahun lalu sudah ada undang-undang keterbukaan informasi ini. Gitu. Oke, keterbukaan informasi ini merupakan hal yang penting juga untuk diketahui oleh masyarakat ya Bu ya. Oke, kita masih mencoba bergabung nih dengan Bapak Tatang ya. Iya agak jauh. Bagaimana Bapak Tatang, sudah bisa mendengar suara kami? Oke, kita masih menunggu ya Ibu. Mungkin mengenai informasi yang tadi disampaikan, tentu ada jenis-jenis yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan Ibu mengenai informasi-informasi di keterbukaan informasi. Baik, memang ada beberapa informasi yang diatur dalam undang-undang itu. Ada memang informasi serta merta, informasi apa namanya yang selalu diupdate gitu ya, setiap sekali 3 bulan, 6 bulan sekali. Nah, atau informasi yang dikecualikan itu diatur dalam undang-undang gitu. Jadi ada beberapa jenis informasi yang ada dituangkan dalam undang-undang keterbukaan itu. Oke, berarti dari banyak informasi yang bisa didapatkan, tidak semuanya boleh dikonsumsi publik begitu ya Bu ya? Benar. Jadi bukan berarti informasi itu bisa mohon maaf telanjang kita bulat-bulat memintanya kepada badan publik, tapi ada memang yang dikecualikan. Kalau itu membuat mudarat ya itu ditutup gitu ya. Maksudnya dalam arti merugikan atau dalam proses penyelidikan gitu ya, dan bukan di hukum, aparat hukum itu memang harus dikecualikan gitu. Atau juga salah satunya data kita, umpamanya seperti NIK atau gaji kita gitu. Nah gitu, honor yang kita terima gitu. Berarti data pribadi itu salah satu data atau informasi yang dikecualikan begitu. Betul ya, Bu, ya? Kalau mengenai ini Bu, mungkin kita ingin melihat suatu alokasi dana begitu dari suatu badan publik, anggaran yang digunakan itu bisa atau tidak diminta oleh masyarakat ataupun pemohon informasi? Boleh, tapi itu yang saya sampaikan tadi, dilihat dulu anggaran apa gitu. Umpamanya contoh kalau memang anggaran seperti dinas umpamanya salah satu OPD atau mendapatkan bantuan dari APBD, itu kan terbuka sebenarnya. Tapi kan itemnya ada macam-macam kan. Nah, apa dulu yang diminta nih oleh masyarakat gitu. Terus kepentingannya apa gitu. Nah, kita nanti nanya dulu nih kepentingannya apa. Kalau memang ada nanti kepentingan yang tidak agak melenceng, ya memang itu terbuka, silakan gitu, dibuka gitu. Oke, luar biasa sekali. Ini juga jadi aware gitu ya untuk masyarakat kita. Tidak semua informasi itu bisa didapatkan. Ada informasi yang dikecualikan begitu ya Bu. Jadi masyarakat kita kalau nggak dapat informasi ini jangan marah-marah begitu ya. Karena ada undang-undang yang mengatur. Iya betul, dia harus lihat dulu ini informasi apa yang dia minta gitu kan. Kadang-kadang kan ada orang main minta aja nih. Kepentingannya apa juga kita nggak tahu gitu kan. Maka itu harus memang ada yang ditutup. Apalagi nanti mungkin seperti rahasia negara, merugikan negara, itu kan nggak boleh gitu. Ya, sepertinya kita sudah melihat ya, Bapak Tatang sudah bergabung bersama kita. Wah, luar biasa. Gimana kabarnya malam hari ini Bapak Tatang? Kabarnya gimana malam hari ini? Tidak keluar suaranya.
Oke. Mungkin Bapak Tatang bisa mendengar suara kita, tapi kita yang tidak bisa mendengar suara Bapak. Oke, mohon tunggu sebentar Bapak, nanti kita akan mencoba kembali berinteraksi ya dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Bapak Tatang Yudiansyah. Dan tadi kita membahas mengenai informasi-informasi atau jenis-jenis apa yang bisa diperoleh oleh masyarakat begitu, Bu. Dan mengenai Komisi Informasi nih, kan Ibu sebagai salah seorang komisioner dari Komisi Informasi, apa saja sih tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Komisi Informasi ini? Ya, baik, tugas kami ini memang diatur dalam undang-undang, yaitu kita menerima, memeriksa dan memutuskan suatu persoalan sengketa informasi gitu, dalam undang-undang diatur itu ya. Jadi kita hanya menerima. Jadi kalau apabila pemohon informasi meminta informasi mendaftarkan ke KI, kita harus wajib menerimanya. Kita nggak boleh menolak. Nah, habis itu kita memeriksa. Kita periksa bahwa ini udah benar, udah apa, udah layak untuk naik ke persidangan, maka itu sudah layak kita sidangkan. Nah, nanti memutuskan gitu. Jadi keputusan kita itu sebenarnya kuat, ingkrah, tapi apabila nanti pemohon dan termohon tidak menerima itu, dia akan melanjutkan ke PT UN gitu ujungnya. Oke. Kemudian salah satu tugas juga visitasi ini menjadi tugas juga dari Komisi. Iya, tugas kita melakukan monitoring dan evaluasi, dan terakhir nanti itu di visitasi yang seperti saat ini yang kami lakukan di beberapa di 12 kabupaten dan kota gitu. Oke. Nah, untuk badan publik ini, apakah semua badan publik yang dievaluasi atau dinilai atau ada kategori-kategorinya, Ibu? Sebenarnya seluruh badan publik ya yang menggunakan anggaran, yang mendapatkan anggaran dari APBD, dari APBN, apapun dari ataupun dari sumbangan masyarakat, itu sebenarnya wajib untuk menyampaikan informasi itu secara terbuka. Nah, tapi kadang-kadang di dalam nanti selanjutnya nanti ada pengisian SAK itu kadang-kadang tidak semua OPD yang menyampaikan itu, nggak semua badan publik gitu. Iya. Oke, berarti bagi badan publik yang menggunakan baik itu uang APBD, APBN ataupun sumbangan dari masyarakat begitu, itu mesti ada keterbukaan informasinya begitu ya, Bu ya. Karena masyarakat juga ikut andil begitu. Oke, luar biasa. Nah, kita berbicara tentang badan publik. Nah, kalau badan publik kita di sini ada PPID utama juga ya, Bu ya. Mungkin kita beralih ke pengelola PPID utama kita ya. Ya, karena dari tadi hanya melihat kita saja. Nah, sebagai PPID utama nih, Bapak, apa sih peran yang dilakukan PPID utama dalam mengembangkan iklim keterbukaan informasi di Kabupaten Rokan Hulu? Siap, mohon izin Bunda. Assalamualaikum Ustadz Ketua Komisi Informasi Ustadz Tatang Yudiansyah. Mohon izin, ini kami mau izin menyampaikan beberapa hal yang menjadi concern daripada PPID utama Kabupaten Kota. Jadi pada dasarnya PPID Kabupaten Kota itu melaksanakan apa-apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 di bawah pembinaan daripada Komisi Informasi Provinsi. Jadi pembinaan tersebut diantaranya adalah bahwa pemerintah kabupaten kota selaku badan publik itu wajib mengumumkan informasinya seperti yang dijelaskan oleh Bu Lian tadi, itu diantaranya mengumumkan informasi serta-merta, informasi berkala. Intinya ada daftar informasi publik yang harus diumumkan. Jadi untuk mengembangkan iklim keterbukaan informasi publik itu tentunya kita wajib menyediakan namanya itu helpdesk ya. Helpdesk artinya dia ada pelayanan yang luring, pelayanan yang tatap muka, itu pelayanan informasi, dan ada pelayanan yang daring yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Jadi untuk semua jenis pelayanan itu kita mengacu kepada standar operasional yang sudah ditetapkan oleh peraturan Komisi Informasi. Jadi itu yang kita laksanakan, tentunya di bawah pembinaan dan bimbingan daripada Komisi Informasi Provinsi. Jadi seperti itu. Oke, berarti kalau sejauh ini menurut Bapak sebagai pengelola PPID utama, bagaimana nih iklimnya? Ya. Panas, dingin atau gimana? Jadi mohon izin Bunda dan Ketua, jadi
PPD utama yang disebut dengan PPD utama itu sebetulnya adalah Kepala Dinas Kominfo. PPD utama dan sekretaris daerah itu sebagai atasan PPD utama. Nah, di bawah daripada PPD utama ini sebetulnya ada PPD pembantu atau PPD pelaksana. Itu yang terdiri dari seluruh OPD kecamatan dan mungkin ada ekstra satu extend kalau di Rokanhulu ya, kami extend dengan PPD RSUD. Walaupun dalam undang-undang tidak lagi ada, tapi kami extendkan itu di Rokanhulu. Jadi di mana letak pengelola PPD? Pengelola PPD adalah organ fungsi organik yang ada di bawah daripada PPD utama. Jadi berbicara mengenai iklim keterbukaan informasi publik di Rokanhulu pada khususnya itu, alhamdulillah, selain daripada barometer yang sudah di launching atau dipublish oleh Komisi Informasi pada setiap tahunnya itu, semenjak tahun 2018 di mana PPD utama Rokanhulu mengikuti assessment atau penilaian terhadap pengelolaan badan PPID itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Artinya tidak pada posisi yang stagnan, tapi meningkat terus. Dan kemudian kita dapat menengoknya dari mana? Dari jumlah permintaan informasi yang masuk. Itu nanti kita bagi dengan jumlah permintaan yang masuk pada tahapan sengketa atau adjudikasi. Itu dibagi dengan jumlah informasi yang masuk dikalikan 100. Nah, jika dia nilainya tuh di bawah 0,5%, itu bisa dikatakan iklim keterbukaan informasi publik itu udah mulai berjalan gitu dan udah mulai kondusif. Kemudian adanya beberapa penilaian dari stakeholder yang ada di Kabupaten Rokanhulu pada khususnya itu bisa dikatakan keterbukaan informasi publik di Rokanhulu sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Kira-kira demikian Bu Ade. Oke, berarti iklimnya sudah mulai membaik begitu. Insya Allah ya, Pak, demikian. Iya, sudah mulai transparansi mengenai keterbukaan informasi. Oke, kita coba lagi terhubung bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Bapak Tatang Yudiansyah. Selamat malam Bapak. Ya, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah tersambung juga ya. Iya, alhamdulillah. Kepadamu. Iya. Iya, bagaimana kabarnya malam hari ini Bapak? Apa kabarnya? Ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Ade ya? Alhamdulillah. Saya menyapa dulu lah, ada Bu Hajiah Yulianti SMH itu. Ya, assalamualaikum Ketua. Bunda kami, waalaikumsalam. Pak Rudi. Assalamualaikum. Pendekar keterbukaan dari Rokanhulu, orang tua angkat dari badan publik yang ada di Rokanhulu. Biasa Pak Rudi. Oke. Alhamdulillah, sudah bisa terhubung nih bersama Bapak Tatang Yudiansyah. Kami kira tadi nggak bisa mendengar suara Bapak yang merdu itu. Oke. Nah, Bapak. Jadi selain talk show katanya mau karaoke jarak jauh katanya. Oke. Nanti. Nanti kita. Sama Bunda Lian nggak usah lah, diwakili saja sama Bunda Lian. Jangan karena belum musim durian, makanya nak mendatang beliau ke sini. Iya. Nah, Bapak Tatang Yudiansyah. Ya, tadi kita sudah berbicara nih mengenai keterbukaan informasi bersama Ibu Lian begitu. Tadi kita juga sudah mendapatkan penjelasan mengenai apa itu keterbukaan informasi begitu. Dan juga apa saja kategori badan publik yang dilakukan penilaian tadi ya Bu ya, dan dievaluasi. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan nih kepada kami di sini dan juga seluruh masyarakat Rokanhulu. Bapak, kalau Bapak visitasinya kemana kalau boleh tahu? Mohon izin Bapak. Alhamdulillah kami sekarang sedang visitasi di Kabupaten Bengkalis. Di Bengkalis. Oke, Kabupaten Bengkalis. Iya. Nah, mungkin apa saja nih indikator penilaian dari visitasi yang dilakukan gitu kepada badan publik mengenai keterbukaan informasi ini, Bapak? Ya, baik. Saya menyapa dulu pendengar di radio apa namanya, Mbak? Radio Suara Lima Luhak dan Rokanhulu TV. Dan Rokanhulu TV. Suara Lima Luhak ya. Ya. Dan Rokanhulu TV. Ya. Ya. Assalamualaikum para pemirsa dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi
visitasi ini adalah tahapan kedua ya setelah Badan Publik itu mengisi SAQ, Assessment Questionnaire, yang telah kita launching 6 Juni yang lalu. Jadi setelah sebulan SAQ diisi oleh Badan Publik, baik itu Badan Publik Kabupaten Kota, PPID utama pemerintah Kabupaten Kota maupun Badan Publik yang ada di Kabupaten Kota itu seperti Basnas, kemudian TNI, ada penyelenggara pemilu, KPU Bawaslu. Nah, tahapan selanjutnya adalah visitasi. Kita ingin memvalidasi atau meng-cross-check isian dari SAQ itu apakah sesuai ya kenyataan dengan yang di lapangannya begitu. Nah, visitasi ini adalah langkah keduanya ya dalam proses validasi atau cross-check di lapangan sesuai dengan yang diisi oleh Badan Publik di SAQ gitu. Nah, dalam penilaian visitasi ini ada 4 indikator yang akan kita periksa. Pertama adalah tentu SK legalitas dari Badan Publik tersebut. Kalau berbicara di kabupaten kota tentu udah ada peraturan bupati, SK bupati. Nah, cuman kan nanti kalau di SMA atau SMK kemudian dari Basnas, organisasi yang penerima hibah itu kita harus periksa lagi ada nggak SK-nya legalitas. Karena kan kawan-kawan ini bekerja tentu berdasarkan surat keputusan dari pimpinan Badan Publiknya. Itu indikator pertama. Ini yang paling penting adalah legalitas surat keputusan SK agar mereka itu memiliki pedoman dalam bekerja. Yang kedua adalah materinya. Materi dalam hal adalah penyediaan informasinya. Informasi itu mungkin udah pasti ada di Badan Publik, hanya kan dikelola belum berdasarkan standar keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang KIP dan sesuai dengan peraturan nomor 1 tahun 2021 tentang standar Badan Publik itu mengelola informasi dan dokumentasi itu berdasarkan standar keterbukaan informasi yang ada di Undang-Undang KIP. Itu kita periksa juga. Baik itu informasi yang harus tersedia secara berkala, diumumkan berkala, tersedia setiap saat, maupun informasi serta-merta dan informasi dikecualikan. Yang ketiga, indikator yang kita periksa itu adalah petugas pelayanannya. Tentu ada petugas pelayanan. Kalau secara manual mungkin ada desk layanan informasi, kemudian ada petugasnya, kan ada papan pengumuman. Tentu ada juga yang secara digital, ada petugas yang sebagai operator website, gitu kan. Ada yang bekerja untuk mengupload di media sosial dan lain sebagainya. Ini yang indikator ketiga yang akan kita nilai. Kemudian yang terakhir tentu adanya inovasi dari Badan Publik tersebut. Apa inovasi sehingga masyarakat itu dapat mengakses informasi publik dengan mudah, dengan sederhana, dengan biaya ringan. Karena selain kita juga akan mengoptimalkan Badan Publiknya, kita ingin seluruh masyarakat di Indonesia ini menjadi masyarakat yang informatif. Masyarakat informatif ini adalah masyarakat yang setiap hari itu bisa mengkonsumsi informasi yang benar, akurat, begitu. Sehingga dengan informasi itu dia bisa bergerak untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga terwujudlah masyarakat yang sejahtera. Jadi 4 indikator inilah yang akan kita periksa dalam setiap visitasi itu. Nah, 4 indikator ini sudah diisi oleh Badan Publik dalam SAQ dan kita akan cross-check ketika visitasi di lapangan. Begitulah kira-kira. Oke, terima kasih penjelasannya luar biasa sekali Bapak Tatang. Berarti ada 4 indikator nanti yang diperiksa. Berarti Ibu tadi udah kemana aja Bu? Bu Lian yang di Kabupaten Rokan-Hulu, Pak. Udah kemana aja tadi? Aduh, sangat padat hari ini ya. Tadi udah ke PPD utama, terus ke Bawaslu, KONI, terus kita ke PMI juga tadi, terus salah satu desa Pematang Berangan. Oke. Nah, dari visitasi yang sudah dilakukan begitu ya Bu ya, besok masih ada lagi ya Bu? Masih ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi nih. Apakah ada peningkatan nih dari Badan Publik kita dari tahun sebelumnya gitu? Kalau dari tahun sebelumnya jelas memang ada
yang meningkat, tentu ada sebagian juga yang turun, mungkin di badan publik ya, khususnya ini karena memang tadi ada yang bermasalah websitenya, ada yang belum terupdate secara berkala informasinya, karena memang tadi katanya ada permasalahan-masalah di jaringan. Nah ini tadi menjadi catatan bagi kita, dan saya memang bersama tim memberikan kesempatan sampai di bulan Agustus itu sudah harus dilengkapi untuk segala kekurangan yang kita beri catatan. Seperti tadi juga di ATR BPN itu kebetulan masih banyak ya yang kurang gitu, karena memang kebetulan tahun ini baru kita masukkan BPN, ya itu, jadi seperti itu. Iya. Oh, tahun ini masih belajar gitu ya Bu ya, untuk ATR BPN-nya. Tapi sepertinya Insya Allah tahun depan atau mungkin tahun ini bulan Agustus diperbaiki, nanti bisa menjadi informatif kita semua Pak. Kita lihat nanti ya. Insya Allah ya Pak Tatang, informatif ya untuk semua badan publik di Rokan Hulu. Iya. Nah Bu, tadi kita berbicara tentang SDM-nya tadi juga disinggung oleh Bapak Tatang yang punya gawe ya. Kita tanya beberapa tahun terakhir Insya Allah Alhamdulillah begitu Kabupaten Rokan Hulu masuk kategori informatif. Tentu kita pengen tahu nih rahasianya apa saja sih yang sudah dilakukan begitu oleh PPUD Utama untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola PPID di Kabupaten Rokan Hulu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak Rudi Fadrial. Siap. Jadi sebetulnya keberhasilan pengelolaan informasi itu Bunda itu tidak terlepas dari perhatian daripada Komisi Informasi selaku instansi pembina. Jadi jika kabupaten kota itu berhasil dalam mengembangkan iklim keterbukaan informasi publik, itu sebetulnya sama artinya dengan Komisi Informasi Provinsi sudah berhasil dalam mengembangkan iklim informasi. Jadi jika ada penilaian tentang keterbukaan informasi publik, jika di provinsi itu nilainya baik, itu pasti disebabkan oleh sudah bagusnya pembinaan informasi di kabupaten kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya goodwill atau adanya dukungan penuh daripada kepala daerah. Jadi alhamdulillah untuk Bapak Haji Sukiman ini, beliau memang dari dulu selama kepemimpinan beliau memang sudah menekankan bahwa keterbukaan informasi itu menjadi salah satu syarat daripada penetapan indikator kinerja utama daripada Kabupaten Rokan Hulu, termasuk pendukung daripada unsur reformasi birokrasi yang di dalamnya ada penilaian ombudsman, penilaian SPBE, dan penilaian keterbukaan informasi publik. Itu indeks SPBE dan indeks KI, itu yang dimasukkan dalam IKU Kabupaten Rokan Hulu. Bukan IKK ya, tapi IKU. Jadi ada bedanya. Kalau IKU itu indikator kinerja kabupaten, jadi memang masuk dalam unsur penilaian utama dari keberhasilan suatu pemerintah daerah. Kalau berbicara mengenai keberhasilan pengelolaan PPID-nya sendiri, sekretariatnya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa kuncinya itu ada pada 4 domain ya, salah satunya pengembangan SDM. Untuk SDM di Rokan Hulu sendiri, itu sejak awal berdiri, itu sudah ditetapkan SK tersendiri untuk pengelola PPID utamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian telah dilakukan juga peningkatan kompetensi building untuk para pengelola PPID utama Kabupaten Rokan Hulu dengan cara melakukan bimbingan teknis. Ada 2 hal. Yang pertama langsung dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau. Yang kedua, kami bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi ASKA di Yogyakarta. Itu kami laksanakan setiap tahun. Memang tahun sebelumnya, tahun 2022 itu kita dengan Telkom University untuk melakukan pembinaan kompetensi building bagi pengelola PPID. Kemudian pada tahun 2023 kami beralih kepada ASKA, Lembaga Pendidikan ASKA itu di Yogyakarta. Itu kami juga lakukan sebanyak 12 orang pengelola PPID utama Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan bimbingan teknis dan sertifikasi pengelolaan informasi publik. Kemudian pada tahun 2024 di bulan Februari
Bapak Bupati Rokan Hulu melalui Kepala Dinas Kominfo juga menugaskan atas arahan Komisi Informasi, menugaskan Kepala Bidang IKP untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung melalui UGM, melalui Universitas Gadjah Mada selama 5 hari, dan alhamdulillah telah berhasil lulus. Dan kemudian karena Kabid Kepala Bidang IKP itu merupakan yang pertama di Rokan Hulu, Bunda, jadi itu menjadi inisiatif atau menjadi inspirasi bagi bapak-bapak di OPD lain yang rencananya di bulan Agustus nanti kami akan berangkat sebanyak 4 orang dari Humas RSUD selaku pengelola PPID RSUD, kemudian Kakankes Bangpol, kemudian Kabid IKP sendiri untuk tingkat lanjutnya untuk negosiator dan mediator medis MKes-nya, kemudian sekretaris Lembaga Adat Melayu Rokan Hulu. Kenapa gitu? Karena memang keterbukaan informasi publik dan permasalahan sengketa informasi maupun persengketaan hukum dan adat itu erat kaitannya dengan bagaimana kita mengelola strategi komunikasi dan informasi yang baik, dan memang itu perlu kita dahului dengan proses mediasi dan negosiasi. Jadi ada 3 hal itu yang dilakukan oleh PPD Utama dalam pengembangan dan peningkatan capacity building bagi pengelola PPID. Kemudian kalau kita bicara pada domain kemudahan akses informasi dan kita bicara inovasi yang dilakukan oleh PPID Utama, untuk kemudahan akses ini sudah kita kerjakan sejak 3 tahun terakhir. Itu sebabnya di 2020 kami absen, Bunda. Rokan Hulu tidak mendapatkan predikat apapun 2020. Pada 2021 kita berpartisipasi kembali, mendapatkan kategori menuju informatif. Kemudian di 2022 kami mendapatkan kategori informatif, dan 2023 kemarin alhamdulillah dengan nilai 97,5 itu mendapatkan kategori informatif. Dan kalau memang Bapak Ketua dan para komisioner berkenan, termasuk Bunda Lian, karena kami sudah meluncurkan inovasi terbaru Pak Ketua, yaitu namanya layanan informasi komunikasi publik yang bisa di-download di Play Store. Jadi kalau masyarakat ingin mendapatkan seluruh informasi, kanal informasi yang tersedia di Kabupaten Rokan Hulu, tinggal mendownloadnya di Play Store. Itu namanya layanan bidang IKP. Jadi disitulah tersedia informasi publik. Pelayanan publik kita semua berkaitan dengan informasi itu bisa diakses melalui just one finger, dengan 1 jari. Jadi kalau di Kominfo itu Bu Lian, itu ini lambangnya dia. Jadi informasi dalam genggaman hanya 1 kali touch, jadi kita sudah mengakses seluruh informasi. Di situ kita bisa menyaksikan Rokan Hulu televisi, bisa mendengarkan radio Suara Maluha, bisa mengakses PPID, bisa mengakses seluruh website OPD, kemudian juga bisa mengakses WebGIS, juga bisa mengakses informasi kebakaran karena termasuk jadi daftar informasi serta-merta ya, itu kebakaran itu bisa langsung diakses, masyarakat bisa langsung mengetahui. Terus kemudian untuk informasi banjir, karena Rokan Hulu memang 2-3 tuh terkenalnya tuh 4 dengan kebakaran. Pertama banjir, yang kedua konflik gajah, yang ketiga puting beliung, dan yang keempat adalah kebakaran hutan. Nah itu semua insya Allah kami berupaya untuk memenuhi semua arahan dan bimbingan daripada para komisioner supaya iklim keterbukaan informasi publik di Rokan Hulu dapat minimal, bukan menjadi contoh kabupaten kota lain, bukan sebetulnya, tapi minimal bisa kita memberikan hak masyarakat terhadap informasi, karena hak informasi itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi masyarakat itu berhak mendapatkan informasi publik. Nah itu. Kemudian satu lagi ini tadi saya sudah sampaikan kepada Ibu Lian, Bunda Lian, bahwa di akhir Agustus nanti atau di awal September kami sudah berkomitmen dengan adik-adik kami di BEM UPP, kemudian dengan Himarohu, kemudian dengan Ikatan Pelajar Rokan Hulu di Yogyakarta, kami akan melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada mahasiswa yang akan akan diberikan oleh para komisioner
tentu ada pertanyaan, kenapa kok harus mahasiswa gitu. Jadi kami menganggap bahwa yang perlu kita, ini bukan mengesampingkan yang lain ya, tapi menurut kami yang perlu kita pupuk dan perhatikan itu adalah adik-adik mahasiswa. Kenapa demikian? Karena mereka adalah agen intelektual yang akan menjadi jembatan daripada Diskominfo, menjadi jembatan daripada Komisi Informasi untuk menyampaikan informasi publik, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meliterasi masyarakat daerahnya bahwa informasi itu penting dan itu merupakan investasi yang paling berharga di dunia saat ini adalah bagaimana kita mengelola data dan informasi. Dan ke depan adik-adik mahasiswa itulah nanti akan mengambil alih estafet kepemimpinan di suksesi kepemimpinan di Kabupaten Rokan-Hulu. Jadi demikian. Oke, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Sudah banyak inovasi yang dilakukan sebenarnya. Ya, yang kami harapkan nanti yang inovasi layanan publik tadi yang di Play Store itu nanti jadi pertimbangan Bunda Lian sama Pak Ketua Tatang untuk menjadi salah satu poin yang faktor pengungkit daripada kenaikan atau progres daripada pengelolaan informasi publik di PPD Utama Rokan-Hulu. Kalau Ustadz berkenan. Mudah-mudahan ya Bapak Tatang. Tergantung berita Bu yang Oke, luar biasa sekali tadi sudah dipaparkan melalui Kabid IKP dan juga pengelola PPD Utama tadi Bapak ya, mengenai SDM, bagaimana cara meningkatkan kualitasnya, kemudian inovasi-inovasi yang sudah dilakukan mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi. Kali ini kita kembali ke Ibu Lian dulu. Tadi kita berbicara tentang keterbukaan informasi. Nah, mungkin bisa jelaskan kepada masyarakat tujuannya apa sih, Bu? Ya, silakan Ibu. Ya, tujuannya memang masyarakat tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi kan berhak tahu, berhak mendapat informasi. Itu yang diatur oleh undang-undang kita gitu. Jadi selama ini kan memang mungkin zaman-zaman sebelum reformasi informasi itu sangat tertutup ya, susah untuk mendapatkan aksesnya. Nah, maka dibuatlah oleh pemerintah sebentuk semacam undang-undang keterbukaan untuk melindungi hak orang per orang mendapatkan informasi gitu, karena kita memang udah diatur dalam undang-undang dan dalam Undang-Undang Dasar 45 ya kan. Nah, kita pasal 28 itu kita berhak mendapatkan informasi yang jelas gitu. Oke. Nah, mungkin Pak Tatang bisa tambahkan sedikit juga seberapa penting keterbukaan informasi ini Bapak Tatang. Code keras nampaknya. masih terdengar ya? Masih. Soalnya tadi putus-putus juga, sebentar putus, sebentar timbul. Ya. Ini udah jelas seperti ini. Iya. Nah, bisa didengar suaranya Mbak? Bisa. Dengan jelas. Baik, jadi memang tujuan akhir dari Undang-Undang Keterbukaan ini adalah tercapainya masyarakat yang sejahtera. Jadi harapan kita di tahun 2045 Indonesia emas itu, Indonesia ini menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Untuk mencapai itu tentu masyarakat kita ini harus menjadi masyarakat yang sejahtera, baik itu secara lahir batin maupun secara ekonominya. Nah, semua itu dapat dicapai dengan keterbukaan informasi publik. Bagaimana tuh relevansinya antara keterbukaan informasi dengan masyarakat yang sejahtera. Jadi tujuan dari Undang-Undang Keterbukaan ini ingin menciptakan masyarakat yang informatif dan partisipatif. Dalam setiap tahunnya ada Musrenbang Des misalnya. Dalam Musrenbang Des itu kan masyarakat harus mencari informasi kapan Musrenbang itu diadakan, kemudian ada nggak dana-dana atau modal-modal untuk usaha masyarakat. Kemudian ada nggak pelatihan untuk pemberdayaan misalnya bagi peternak sapi, kambing, atau bagi petani gitu ya, petani cabai, petani hortikultura. Nah, informasi ini harus diperoleh dan harus didapat sebagai hak oleh masyarakat. Setelah informasi ini didapat, maka masyarakat itu pasti akan berpartisipasi dalam proses ekonomi itu. Misalnya, oh ternyata ada di program pemberdayaan, saya dapat informasi. Nah, mereka akan mengikuti program-program pemberdayaan masyarakat itu. Mereka akan berusaha untuk memperoleh modal-modal usaha UMKM yang telah tersedia oleh pemerintah misalnya. Dengan informasi dan memperoleh
model-model usaha tadi tentu akan menaikkan derajat dari tingkat perekonomian mereka. Nah, disitulah muncul nanti masyarakat yang sejahtera. Begitu mungkin relevansinya, sehingga tujuan akhir Undang-Undang KIP itu adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera. Ditambah lagi, negara kita ini kan negara demokrasi. Kalau negara demokrasi itu menjadi pilarnya adalah keterbukaan informasi. Tidak ada negara demokrasi itu yang menyembunyikan informasinya. Kecuali negara-negara yang sifatnya kerajaan, seperti Arab Saudi. Itu memang semua informasi itu bisa saja dikecualikan, dirahasiakan oleh rajanya. Tapi kalau untuk negara yang demokratis, ya, itu tentu informasi itu seluruhnya terbuka. Gitu. Mungkin itu tambahan. Oke, terima kasih banyak Bapak. Kita kembali ke Bolian lagi, karena tadi menyinggung mengenai partisipasi masyarakat begitu. Sejauh ini menurut Ibu, seberapa aktif sih masyarakat untuk memperoleh informasi? Oh, sudah bagus ya, sudah cukup bagus. Karena waktu saya belum masuk ke KI, itu saya mendapat informasi bahwa memang jumlah pemohon informasi itu baru sedikit dalam 1 tahun gitu kan. Ada 12 sengketa lah. Nah, sementara di tahun 2023 ini sudah mulai 60 sengketa informasi. Jadi sudah sangat luar biasa keinginan tahuan masyarakat untuk mendapatkan informasinya. Oke, berarti semakin hari semakin banyak nih masyarakat yang ingin tahu gitu mengenai perkembangan dan juga pembangunan yang ada di daerah masing-masing gitu betul. Ya. Betul Mbak Ade. Oke, terima kasih banyak. Tentunya kita masih akan melanjutkan nanti bincang-bincang kita. Kita jeda sebentar Bu ya. Kita jeda sebentar Bapak Tatang dan juga Bapak Rudi, seluruh pendengar di Suara Maluhak dan juga pemirsa Rokan Hulu TV. Kita akan kembali lagi nanti dalam talk show visitasi penilaian badan publik dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik di Kabupaten Rokan Hulu. Tetap bersama kami di sini. Anda masih mendengarkan 104,4 FM Radio Suara Maluhak, radio masyarakat Rokan Hulu. Wah, boleh nih. Pasti bisa bikin heboh. Share ah. Tunggu, jangan asal membagikan informasi. Sebelum menyebarkan, pastikan informasi yang kita bagikan tersebut benar dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Karena, berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, pada pasal 28 ayat 1, disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dapat diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Ingat, saring sebelum sharing. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Sukiman, Bupati Rokan Hulu. Hari ini saya selaku wajib pajak telah melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia, yaitu melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan. Pelaporan SPT sekarang jadi semakin mudah karena bisa dilakukan secara online melalui e-filing di website pajak.go.id, sehingga tidak perlu datang ke kantor pajak. Pajak yang kita bayarkan sangat diperlukan untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional, pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, saya Haji Sukiman, Bupati Rokan Hulu, mengajak semua wajib pajak, khususnya wajib pajak di Kabupaten Rokan Hulu, untuk segera melaporkan SPT tahunannya. Segera lapor
SPT lebih awal, lebih nyaman. Pajak kuat, Indonesia maju. Pajak kuat, Rokan Hulu maju. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, banyak betul tunggakan BPJS aku nih. Macam mana nih? Alah, itu pun pusing. Direhab aja lah. Oi, aku tak gila lah. Ais, bukan rehab itulah Nida. Ini rencana pembayaran iuran bertahap. Singkatannya rehab. Macam cicilan gitulah. Oh, macam mana caranya tuh Mir? Senang ajanya. Kalau udah download aplikasi mobile JKN, pilih menu rehab dan klik lanjut. Jika tunggakan engkau lebih dari 3 bulan. Oh macam tuh, Daniha. Abis tuh? Nah, lepas tuh muncul total tunggakan keluarga dan syarat dan ketentuannya. Baca. Nah, habis itu pilih saya setuju. Di tampilan simulasi, jangan lupa pilih jangka waktu pembayaran minimal 2 bulan, maksimalnya itu setengah dari total bulan menunggak. Habis itu tinggal lanjut. Nah, habis itu ada pilihannya juga nih pembayaran tagihan bulan berjalannya. Klik daftar, nanti muncul konfirmasi pendaftaran, dan pastikan nih alamat engkau tuh udah sesuai, lalu klik setuju. Dah lah tuh, berhasil lah dia tuh. Oh macam tuh, udah bisa pakai berobat lah tuh? Belum, wajib lunas dulu. Kalau nak dipakai berobat, ada pilihan pelunasan sisa tunggakannya. Proses pendaftaran rehab ini setiap tanggal 28 bulan berjalan ya, kecuali di Februari tanggal 27. Oh baiklah, aku daftarlah dulu rehab nih, biar tak pening saat berobat. Pesan ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru. Dengan gotong royong, semua tertolong. Layanan informasi dan komunikasi publik dalam aplikasi berbasis Android yang dikembangkan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Rokan Hulu. Melalui aplikasi ini, Anda dapat mengakses seluruh informasi digital Dinas Komunikasi dan Informatika, di antaranya publikasi informasi yaitu situs web Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, situs web PPID Kabupaten Rokan Hulu, situs web Berita Media Center Kabupaten Rokan Hulu, situs web Dinas Komunikasi dan Informatika, radio streaming Radio Suara Limaluha, channel YouTube Media Center, channel streaming Rokan Hulu TV, map lokasi kantor Diskominfo, situs web layanan produk hukum dan perundang-undangan, situs web GIS, layanan email rokanhulukap.go.id, lapor, layanan pengaduan masyarakat. Dari Jalan Tuanku Tambusai, kilometer 4 Komplek Perumahan Pemda, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu. Inilah radio pemerintah daerah Suara Limaluhak 104,4 FM. Ya, saudara pendengar dan juga pemirsa Rokan Hulu TV, kita kembali lagi dalam talk show Visitasi Penilaian Badan Publik dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik di Kabupaten Rokan Hulu. Kita masih bersama narasumber kita, Ibu Lian, kemudian bersama Bapak Rudi dan juga Bapak Tatang. Tentunya kita akan kembali melanjutkan bincang-bincang kita mengenai keterbukaan informasi. Tadi di awal kita sudah berbicara mengenai pentingnya keterbukaan informasi, kemudian badan publik dinilai dan juga dievaluasi, terutama badan publik yang menerima anggaran begitu ya Bu ya, dari APBD, APBN dan juga sumbangan masyarakat. Nah, mungkin ini juga menjadi pertanyaan nih bagi kita semua mewakili masyarakat. Ada tidak sanksi yang diberikan kepada badan publik jika tidak mengikuti prosedur yang diamanatkan undang-undang mengenai keterbukaan informasi ini, Bu?
Sebenarnya dalam undang-undang keterbukaan informasi itu ada memang sanksinya kalau apabila tidak menjalankan putusan dari Komisi Informasi akan dikenakan denda 5 juta atau kurungan 1 tahun penjara, kan seperti itu. Tapi terkadang sanksi ini ada, kan kelemahan undang-undangnya ada juga. Jadi ada beberapa badan publik atau pemohon dan termohon ini kan nanti kalau hasil dari sengketanya jarang, ada beberapa yang tidak menjalankan putusan itu dengan baik gitu. Nah nanti setelah itu ya mereka nanti mendiamkan saja gitu. Padahal nanti keputusan KI itu berkekuatan hukum yang tetap, dia menyampaikan bahwa ada beberapa yang harus mereka buka dan berikan informasi itu kepada pemohon. Tapi nanti akhirnya nanti di ujung keputusan itu nanti memang kalau mereka tidak puas mereka akan ajukan ke PT UN yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Oke. Itu ada prosedurnya yang harus dilalui begitu ya. Dan mungkin untuk Bapak Tatang, mungkin ini bagi kita sebagai pemohon informasi begitu ya Bapak ya, setelah memperoleh informasi yang kita dapatkan, jika disalahgunakan itu ada nggak sanksinya? Disalahgunakan oleh pemohon yang memperoleh informasi tadi? Iya. Jadi memang kewajiban badan publik ya, PTID untuk memberi informasi itu jika informasi itu statusnya terbuka kepada pemohon. Namun jika pemohon itu menyalahgunakan informasi menyalahgunakannya dengan praktek-praktek pidana, melakukan pemerasan misalnya kan, kemudian menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan itu, nah itu konsekuensi hukumnya ditanggung sendiri. Oke. Berarti itu udah masuk pidana gitu ya Pak ya? Ya itu udah masuk ranah pidana bagi tentu setiap perilaku orang ya yang berkaitan dengan hukum menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Oke. Ya, misalnya ini kan BPK itu mengkategorikan bahwa hasil pemeriksaan itu, laporan hasil pemeriksaan LHP itu kan statusnya terbuka dokumennya. Nah dalam LHP itu ada beberapa catatan. Kalau catatan itu misalnya mau disalahgunakan oleh pemohon, itu sebenarnya bisa saja untuk melakukan tindak pidana pemerasan, nakut-nakuti, merongrong gitu ya. Itu bisa saja. Cuman itu kan menjadi sebuah delik yang berbeda dengan kasus permohonan informasinya gitu. Jadi badan publik yang merasa terganggu dengan proses pemerasankah, kemudian mereka terganggu pekerjaan karena pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini mengganggu tata kelola mereka, mereka bisa mengadukannya kepada pihak yang berwajib. Gitu. Oke, berarti kita sebagai badan publik hanya menjalankan tugas kita. Jika ada pemohon dan informasinya bisa diberikan, kita hanya memberikan informasi tersebut, begitu ya Bapak ya? Iya, makanya kan di Undang-Undang KIP ini, ya, itu dilindungi hak pemohon itu. Bahkan di Undang-Undang Dasar pasal 28F, ya kan? Kemudian pokoknya negara itu menjamin kebebasan untuk memperoleh informasi, termasuk menyebarluaskannya dengan seluruh sarana. Tapi jika mereka menyalahgunakannya dengan satu sarana digital misalnya, mereka bisa dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang ITE misalnya. Itu bisa saja gitu. Jadi kalau berita yang informasi yang mereka dapatkan A, kemudian ternyata yang mereka sampaikan kepada publik itu B, itu mereka udah kena pidananya. Apalagi kalau mereka itu menggunakan saluran digital, medsos misalnya untuk menyebarluaskannya, itu juga kena nanti undang-undang berlapis. Jadi yang namanya penyalahgunaan itu ditanggung masing-masing oleh yang bersangkutan. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak. Tentu pemohon juga harus berhati-hati begitu ya Bu. Ada informasi-informasi yang memang tidak untuk semua orang, tapi mungkin hanya beberapa kalangan, mungkin mahasiswa untuk disertasi atau untuk skripsi begitu. Dan informasi tersebut juga tidak bisa disebarkan juga kepada orang lain begitu ya Bu ya. Oke, dan ini juga menjadi perhatian kita semua, terutama yang meminta informasi, pemohon informasi begitu ya Pak. Tidak usah marah-marah, insya Allah nanti kalau informasinya memang bisa diberikan, akan diberikan. Tapi ada waktunya begitu. Nah untuk alur ini mungkin
bisa dijelaskan oleh pengelola PPID utama apa saja nih alurnya? Karena kita sebagai masyarakat atau pemohon juga ingin tahu nih, apakah langsung datang ke PPID pembantunya atau ada prosesnya, alurnya yang harus dilakukan untuk mendapatkan informasi tersebut? Sebetulnya kalau kita menjalankan amanat undang-undang, itu tidak perlu ada terjadi permohonan informasi. Karena informasi itu seperti yang disampaikan Pak Ketua dan Ibu Lian, itu sudah tersedia. Pada dasarnya informasi itu ada, tinggal bagaimana kita mengelola, mana yang kita bisa sampaikan kepada publik, dan mana yang kita kecualikan. Nah, informasi yang masuk ke ranah ruang publik itu memang harus kita share kepada publik. Jadi sebetulnya kalau ada indikasi bahwa presentasi daripada permohonan informasi itu tinggi, itu sebetulnya bisa diindikasikan bahwa tidak tersedianya atau tidak dikelolanya dengan baik informasi itu oleh pengelola PPID. Jadi itu sebetulnya itu yang satu harus kita pahami dulu. Kemudian kalau sudah kita informasikan, kita sediakan di dalam data cloud yang tersedia dalam server kita di website, ternyata masih saja ada masyarakat yang datang meminta informasi. Nah, ini ada satu lagi evaluasinya. Kenapa masyarakat tidak tahu kalau informasi itu sudah tersedia? Berarti ada kelemahan pada sisi sosialisasi. Jadi sinilah letaknya perlu kita mengedukasi masyarakat, memberikan literasi melalui vokasi-vokasi itu, contohnya dengan komunitas informasi masyarakat, dengan KIM kan melalui Permenkominfo nomor 17 itu kita juga harus membentuk KIM. Nah, KIM ini perpanjangan tangan gitu, perpanjangan tangan daripada Kominfo termasuk PPID. Artinya kalau memang salah satunya juga dengan organisasi kemahasiswaan, LSM dan beberapa stakeholder yang lain. Jadi kita perlulah melakukan sosialisasi kepada stakeholder bahwa ini loh informasi itu sudah tersedia secara daring, itu ada di URL website ini kan gitu. Contoh kalau di kita ppid.rokanhulucup.go.id. Kemudian tersedia juga di mediacenter.rokanhulucup.go.id. Tersedia juga di rokanhulucup.go.id. Kemudian tersedia juga di Rohul TV. Tersedia juga melalui Radio Suara Limaluha. Kemudian tersedia juga melalui layanan aplikasi IKP. Nah, itu yang perlu kita sampaikan pada masyarakat. Jadi kalau makanya tadi sesuai dengan apa yang kita diskusikan dengan Bu Lian pagi tadi, bahwa kenapa harus mahasiswa gitu. Itu tadi, mahasiswa ini adalah agen intelektual, agen informasi yang perlu kita lakukan pembinaan, pendampingan, kemitraan. Jadi mereka inilah yang nanti akan menjadi corong daripada pemerintah kabupaten kota, dalam tanda kutip PPID utamanya, bahwa informasi itu loh ada. Dan mereka ini juga lah nanti yang menjadi salah satu semacam watching dog. Jadi mereka nanti akan memberitahu kita, Pak, ini informasi ini belum ada loh Pak di dalam PPID Bapak gitu kan. Nah, itu yang akan kita upayakan perbaikan di situ gitu. Nah, jadi intinya itu sebetulnya. Kalau itu semua sudah kita laksanakan, barulah kita bicara pada SOP permohonan informasi. Seandainya terjadi ada informasi yang belum tersedia di dalam website, barulah permohonan informasi itu boleh datang kepada PPID utama pada desk layanan secara langsung ataupun melalui websitenya. Itu dengan melakukan permohonan informasi dengan menyertakan ID card, KTP ya, kalau Indonesia KTP, atau jika dia organisasi dia harus menyertakan akte badan hukumnya untuk mengisi permohonan informasi, data-data apa yang diminta, kemudian tujuannya untuk apa gitu. Jadi ketika nanti tujuannya itu tidak mengarah kepada hal yang menimbulkan satu permasalahan baru, maka itu wajib kita penuhi dalam masa 10 hari kerja ditambah 7 hari. Nah, jika nanti kemudian informasi yang sudah tersedia dalam kurun waktu tersebut kita sampaikan kepada pihak pemohon untuk ditelaah kembali apakah sudah sesuai atau belum informasi yang dia butuhkan. Jika dia merasa informasi itu sudah cukup, berarti itu selesai pada tahapan PPID. Artinya kami bisa memediasi dan
menyediakan informasi tersebut, bisa memuaskan hasrat si pemohon kan gitu. Tetapi jika dia merasa bahwa informasi yang kami berikan tidak sesuai dengan yang diinginkan, tentu yang bersangkutan akan melakukan permohonan pengajuan keberatan informasi. Nanti di dalam proses pengajuan keberatan informasi ini ada masa tenggang 30 hari. Nah, jadi dalam masa 30 hari itu jika kami atau dalam artian tanda kutip itu PPD pembantu atau pelaksana tidak mampu memenuhi itu, maka yang bersangkutan diperkenankan untuk mengadu kepada Komisi Informasi selaku Mahkamah Informasi untuk dilakukan proses adjudifikasi. Sebelumnya mediasi ya Bunda ya, nah, mediasi dulu. Nanti ada mediasi di Komisi Informasi. Jadi demikian Bu Ade. Terima kasih penjelasannya. Iya, berarti untuk memberikan literasi kepada masyarakat mengenai keterbukaan informasi sudah banyak yang dilakukan oleh PPUD Utama gitu ya Pak ya? Sudah, tetapi kan itu tadi, kenapa persentase daripada ini terkait dengan, mohon maaf ya, saya bukan apa, mohon izin, terkait dengan disertasi saya itu bahwa dari 678 responden yang saya sasar untuk kuesioner itu paling banyak pelayanan publik yang diminta oleh masyarakat itu adalah pelayanan informasi. Nah, jadi itu hampir 60% dari seluruh responden. 678 ditambah 274 ditambah informan 13, itu total sekitar 60% itu permohonan informasi yang pelayanan informasi yang diminta itu. Itu apa artinya? Artinya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ketua tadi bahwa pemerintahan di masa kini itu membutuhkan itu satu pemerintahan yang informatif dan partisipatif. Jadi citizen driven, citizen driven by citizen. Nah, jadi demikian. Kira-kira demikian. Ya. Iya. Tentunya kita berharap masyarakat juga sudah mulai paham gitu mengenai pentingnya keterbukaan informasi ini. Di sinilah peran kita untuk memberikan pemahaman dan juga literasi kepada masyarakat. Tugas tidak hanya Komisi Informasi PPD Utama tapi seluruh masyarakat gitu ya Pak ya. Mungkin satu lagi yang ingin kita tanyakan kepada pengelola PPD Utama terlebih dahulu. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit nih Bapak mengenai kunci sukses pengelolaan PPID Utama sehingga pada akhirnya nih Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Rokanhulu Haji Sukiman itu mendapatkan penghargaan Achievement Motivation Person pada KI Award 2022 kalau tidak salah gitu ya. Mungkin bisa disampaikan Bapak. Jadi mohon izin Bunda, mohon izin Ketua. Penghargaan yang luar biasa begitu dari Komisi Informasi. Jadi itu kami juga terkejut waktu itu. Terkejutnya itu artinya ini inovasi baru dari Komisi Informasi ketika itu. Jadi memang seperti kita bincang-bincang waktu makan siang tadi Bunda ya, di balik seseorang hebat itu pasti ada dorongan dari, kalau ini kalau pemimpin ya, ada dorongan dari istrinya gitu. Nah kalau bicara soal pemerintahan, keberhasilan daripada OPD teknis mengelola pekerjaannya, mengelola tugas pokok dan fungsinya itu adalah adanya goodwill atau itikat baik daripada kepala daerahnya. Jadi kenapa kemudian Bapak Bupati mendapatkan Achievement Motivation Award itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika pada tahun 2018 kita mendapatkan cukup informatif, 2019 kita masih cukup informatif, 2020 kita vakum, berarti kan ada degradasi nih, ada penurunan. Kemudian pada 2021 ketika Bapak selesai dilantik di bulan Mei, lupa saya, bulan Mei Bapak dilantik sebagai Bupati Rokanhulu periode terakhir kan, periode kedua, itu ada dorongan dari beliau bahwa keterbukaan informasi itu harus. Kemudian kemitraan informasi dengan media itu wajib. Jadi hal seperti itu menjadi concern beliau. Makanya kemudian kita sebagai OPD pelaksana teknis tentu menerjemahkan itu, mengimplementasikan itu dan mengoperasionalkan arahan dan petunjuk pimpinan dengan apa? Dengan melakukan istilahnya kita berguru, datang kepada gurunya. Siapa guru kita? Komisi Informasi. Jadi datanglah kita ke Komisi Informasi. Apa sebabnya Rokanhulu tidak masuk dalam kategori
yang memenuhi syarat lah ya. Artinya tidak perlulah kita muluk-muluk informatif. Waktu itu kami hanya sekedar masuk saja menuju informatif, alhamdulillah lah gitu pokoknya dulu itu. Jadi diarahkan oleh para komisioner, oleh para staf ahli. Waktu itu yang selalu memberikan bimbingan itu ya selain para komisioner itu Bang Didang, Bang Robi, terus Sari, yang lain-lain lah semua termasuk AKK ini kan. Jadi apa yang diarahkan kami kerjakan. Jadi kita kerjakan dan kita laporkan perkembangannya kepada Bapak Bupati. Nah kemudian pada tahun 2022 di situ ada arahan Bapak kembali bahwa untuk melakukan pendampingan kepada para badan publik. Nah disinilah mulai kita menggebrak di situ gitu kan. Kita gebrak secara internal, kita pengembangan kompetensi SDM, secara keluar kita melakukan pendampingan kemitraan kepada badan publik. Nah, terus kemudian pada 2003 alhamdulillah kita mendapatkan prestasi puncak, tapi bukan berarti ini akhir dari segalanya. Karena untuk mencapai itu mudah, mempertahankannya sulit. Makanya kami sekarang mengejar kembali untuk mendapatkan 9 nominasi kembali seperti tahun 2022. Karena di tahun 2023 itu kami cuma dapat 5. Nah, dari yang tahun 2002 yang 9 itu. Kemudian kami juga berharap Desa Pematang Berangan dan Desa Rambat Tengah Hilir kembali mewakili Provinsi Riau untuk melakukan penilaian keterbukaan informasi publik pada tingkat nasional. Makanya kami tidak pernah lepas daripada pembinaan kepada PPD Desa. Jadi mudah-mudahan tahun ini PPD Desa kita dapat mendapatkan predikat di tingkat nasional. Jadi seperti itu. Oke, itu harapan kita semua. Selagi Komisi Informasi ada di sini. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Pak Tatang ya. Oke, mungkin sebagai penutup nih, ada tidak yang pesan atau himbauan yang ingin disampaikan baik itu kepada badan publik ataupun kepada masyarakat? Dimulai dari Bapak Tatang, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kami sangat banyak-banyak berterima kasih nih kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ya. Mungkin dibandingkan dengan pemerintahan kabupaten yang lainnya, kepedulian atau atensi dari Pemkab ini, terutama PPD utamanya terhadap badan publik yang ada di wilayah Rokan Hulu itu cukup tinggi gitu dibanding dengan kabupaten lainnya. Tentu ini menjadi kebanggaan, walaupun ini bukanlah inovasi secara teknologi gitu ya, tapi ini merupakan inovasi dari kepatuhan Rokan Hulu itu sendiri terhadap keterbukaan informasi publik. Sangat mensupport dan mendorong bagaimana keterbukaan informasi itu bisa menjadi ekosistem di Rokan Hulu dan menjadi budaya dan kebutuhan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Rokan Hulu begitu. Nah ini kami sangat mengapresiasi karena memang setiap daerah itu ada pendekarnya, itu biasanya daerah itu mapan dan konsisten dalam keterbukaan informasi. Seperti Rokan Hulu ini ada Bapak yang terhormat Al-Mukarram Bapak Rudi Parial ini. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, istiqomah begitu ya. Amin. Dan disertasinya dilancarkan Allah, dimudahkan dan dapat predikat doktor Rudi. Ini luar biasa. Dulu Indragiri Hulu juga memiliki pendekar seperti itu, tapi karena udah tidak bertugas di Kominfo lagi, sehingga rumah besar yang ditinggalkan itu ya lambat laun menjadi tergerus juga gitu. Nah harapan kami muncullah Rudi-Rudi yang lain di Rokan Hulu itu gitu. Pak Rudi tentu akan terus naik insya Allah karirnya, mungkin juga bisa jadi akan meninggalkan Kominfo tergantung kebutuhan dari pimpinan, sehingga mungkin secara pribadi Pak Rudi juga harus menyiapkan kader-kader yang bisa concern begitu di PPID utama ini. Saya rasa mungkin dari sekarang udah nampak itulah mungkin sinyal-sinyalnya begitu. Itu mungkin catatan dari saya. Sebagaimana Pak Rudi sampaikan tadi, memang ini kita udah berada di puncak. Kalau kita mendaki bukit itu kalau udah di puncak kan selanjutnya akan menurun begitu. Ya kan? Gunung itu kalau udah di puncak, ke depannya kalau kita mau lanjut jalan pasti akan menurun gitu. Nah ini yang mesti dipertahankan. Tentu ini menjadi berat ya, tapi berat itu kan sebenarnya tetap bisa saja dilakukan begitu. Karena ukuran yang kita bisa lakukan itu bukan berat sebenarnya, tapi kemauan gitu.
Rokan Hulu di tahun 2000 diskusi, tapi ketika itu ya mungkin pendekarnya ini belum concern di sana, tapi begitu ada political will dari pimpinan membuka akses agar bisa improvisasi, bisa lebih leluasa, akhirnya terbukalah jalan untuk lancarnya ekosistem kebudayaan informasi itu di Rokan Hulu. Mungkin kami juga berterima kasih, mudah-mudahan tahun ini tetap bisa mempertahankan status informatifnya. Amin. Mungkin dari segi nilai bisa nanti dinaikkan kembali, dan Rokan Hulu cukup kami banggakan dan bisa kami ceritakan bagi PPID lainnya agar bisa menjadi suri tauladan yang bisa ditiru. Okay. Terima kasih Mbak Ade dan Pak Rudi dan Bu Raja Yulianti. Pamit ya. Nah, kalau di Bengkalis ini udah malam ya, apalagi kena angin-angin pantai ini kan. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami di sini, Bapak. Iya. Oke, mungkin Ibu ada yang ingin ditambahkan mengenai keterbukaan informasi ini untuk masyarakat? Ya, dikit saja karena Pak Tatang dari Pak Ketua kami sudah panjang lebar. Yang seperti disampaikan Pak Rudi tadi, mendapatkan itu gampang, mempertahankan itu sulit. Itu aja kuncinya. Saya tunggu nanti di tahun ini. Oke, insya Allah ya Bapak Kabid ya. Insya Allah tahun ini kita berharap juga begitu Kabupaten Rokan Hulu masih mendapat kategori yang informatif. Insya Allah. Insya Allah. Tentunya benar sekali. Dan saudara pendengar dan juga pemirsa Rokan Hulu TV, usai sudah bincang kita pada malam hari ini, tentunya banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan, pelajaran yang sudah kita dapatkan juga, pengetahuan untuk kita semua bahwa keterbukaan informasi itu penting, dan kita sebagai masyarakat tidak hanya menunggu saja, tapi harus aktif gitu mencari informasi-informasi tersebut. Oke, sebelum kita tutup acara kita, mungkin Bu kita dengarkan suara emas terlebih dahulu ya dari narasumber kita. Kemarin ada lihat juga nih di status WA, sempat lihat status WA Ibu punya suara emas, cantik sekali suaranya. Mungkin masyarakat Kabupaten Rokan Hulu juga ingin mendengar nih Bu. Bagaimana kalau kita karaoke dulu Bu? Boleh. Oke. Ya. Oke, sebelum itu selagi kita persiapan nih ya untuk Ibu Lian memilih lagu kesayangannya, lagu favoritnya, kita jeda sebentar ya saudara pendengar, tetap bersama kami di sini di 104,4 FM. 104.4 Public Radio Station. Public Radio Station. Rokan Hulu maju, rakyat sejahtera. Rokan Hulu maju, rakyat bahagia. Rokan Hulu maju, rakyat sejahtera. Rokan Hulu maju, rakyat bahagia. Ayo, ayo, ayo membangun. Siap. Jangan sampai tertidur. Siap. Ayo, ayo, ayo bersatu. Rokan Hulu maju. Rokan Hulu maju. Ayo, ayo, ayo membangun. Siap. Jangan sampai tertidur. Siap. Ayo, ayo, ayo bersatu. Rokan Hulu maju. Maju pendidikannya, maju ekonominya, maju layanan kesehatannya. Rokan Hulu maju, rakyat sejahtera.
Rokan Hulu maju, rakyat bahagia. Rokan Hulu maju, rakyat sejahtera. Rokan Hulu maju, rakyat bahagia. Ayo, ayo, ayo membangun. Siap. Jangan sampai tertidur. Siap. Ayo, ayo, ayo bersatu. Rokan Hulu maju. Rokan Hulu maju. Ayo, ayo, ayo membangun. Siap. Jangan sampai tertidur. Siap. Ayo, ayo, ayo bersatu. Rokan Hulu maju. Maju keimanannya, maju infrastrukturnya, maju layanan publiknya. informasi seluruh badan publik merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik, dan transparan. Saya Hendra Gunawan,
KONI Kabupaten Rokan Hulu. Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya mendukung sepenuhnya keterbukaan informasi publik. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu mendukung sepenuhnya keterbukaan informasi publik serta siap sedia mengikuti penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2023 dengan ketersediaannya menjadi selain jalan informasi dan komunikasi desa ramah terlebih untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, good governance dengan pola pemerintahan yang partisipatif, transparansi dan akuntabel, dan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Pematang Merangan. Saya Haji Sofwan Esos, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu, siap mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik award tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih maju. Sentral penyebar informasi, penyerap dan penyaring aspirasi masyarakat serta mitra bagi pengusaha. Radio Suara Limaluha Kabupaten Rokan Hulu 104,4. Ya, 104,4 FM Suara Limaluha, Radio Masyarakat Rokan Hulu dan juga pemirsa Rokan Hulu TV. Seperti yang kita janjikan tadi ya, kita akan dengarkan suara emas dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau, Ibu Lian. Nanti bisa deh dengarkan sendiri ya, karena saya sudah mendengarkan. Oke, lagunya apa nih Bu? Karena saya suka lagu dangdut ya, iya. Saya akan bawa sebuah lagu Sekali Seumur Hidup dari Lesti. Oke. Nah, ngomong-ngomong lagu dangdut nih Bu ya, kita di radio juga punya program Salam Dangdut, itu banyak sekali peminatnya. Jadi kalau Ibu nyanyi ini banyak nanti penggemar Ibu di luar sana. Terima kasih, ini baru bukannya suara emas ya, tapi ini hobi nyanyi aja. Hobi nyanyi. Oke. Kita dengarkan, jarang-jarang kita dengarkan Ibu Lian bernyanyi ya. Baru disiapkan ya bayar honornya. Oke. Oh iya. Kalau Oke, silakan Ibu. Kau hadir bagai dalam mimpi, dan aku tak ingin terjaga lagi. Merangkai kisah seorang putri yang jatuh cinta pada sang pangeran. Andai engkau seorang raja, aku ingin menjadi ratunya, bersama hadapi dunia di kerajaan cinta kita berdua. Sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan berubah. Untuk selamanya seia sekata cinta. Untuk apa harta dunia
membuat kita bahagia. Tulus kasih dan sehaluan, berlabuh kita di dermaga impian, jalani hidup tanpa dusta, penuh cinta dan kasih sayang. Andai engkau seorang raja, aku ingin menjadi ratunya, bersama hadapi dunia di kerajaan cinta kita berdua. Sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan berubah. Untuk selamanya seia sekata cinta. Untuk apa harta dunia bila tak ada cinta yang menyerta? Masyhur dan semua kejayaan tak cukup membuat kita bahagia. Tulus kasih dan sehaluan, berlabuh kita di dermaga impian, jalani hidup tanpa dusta, penuh cinta dan kasih sayang. Terima kasih. Oke, mana dia penggemarnya? Boleh beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Luar biasa kan, sudah dibuktikan pemirsa dan juga audiens kita yang ada di sini begitu terhibur ya atas hiburan menyanyi lagu Sekali Seumur Hidup tadi. Luar biasa. Cuma satu lagu, Bu. Satu aja. Oke, mengingat sudah malam juga ya Bu yang ingin istirahat karena besok juga akan melakukan visitasi kembali. Oke, saudara pendengar dan juga pemirsa Rokan Hulu TV dimanapun Anda berada, demikianlah acara kita pada malam hari ini. Saya Ade Irma mewakili Bulian dan juga Bapak Rudi dan juga Bapak Tatang tadi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Tuanku Tambusai, kilometer 4 Komplek Perumahan Pemda, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu. Inilah radio pemerintah daerah Suara 5 Luhak 104,4 FM.